Hai pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra Dan saya Mina di acara The Inspirator. Di acara The Inspirator, kami menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi, mulai dari perjalanan hidup sampai pengalaman menarik. Inilah dia, kita sambut Ibu Ine Roswianita. Terima kasih. Halo Ibu, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Oh, baik ya, Bu. Gimana adik-adik ini yang cantik sama Iya yang Bu. ganteng? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Lagi sibuk apa nih Bu kira-kira sekarang? Sibuknya seperti biasa karena saya memang selalu ingin sibuk. Oh, Selalu ingin sibuk karena memang dalam kondisi begini juga memang kita harus disibukkan hal yang positif. benar sekali sih. Jadi itu malah menambah imun kita baik. Kita juga menambah teman semakin banyak. Iya benar banget. Jadi itu bukan salah satu yang memicu saya selalu ingin berpikiran positif. Kira-kira tahun baru ini ada rencana kemana gitu Bu? Sebetulnya itu kan kalau berbicara tahun baru semua orang juga inginnya libur di mana yang panjang. Tapi kan dengan kondisi begini ada suatu juga aturan-aturan protokol kesehatan karena dalam kondisi Benar begini, sekali. tentunya kan kita juga harus mematuhi Iya. pemerintah dan sudahlah toh tidak setiap tahun kita bisa begini, bahkan dengan begini ini kita bisa merefleksikan diri kita harus semakin baik ke depan. Iya, benar Ini sekali. juga momen-momen yang dimana tidak harus tahun baru itu dijadikan suatu kita harus hura-hura dan sebagainya, tapi ada baiknya juga kita merenungi bahwa sejauh mana sih kita menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik. Barangkali ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua, barangkali ibu-ibu muda yang ada di rumah gitu ya, atau juga yang mendengarkan dialogkan dengan baik. Iya. Oke, kita sebelum berbincang banyak, kita saksikan dulu tayangan ini ya Bu ya. Perempuan itu berkilau layaknya emas. Maka tak perlu heran ketika dirinya mampu memancarkan sinar bagi siapapun yang ditemuinya. Danine Roswianita merupakan Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bogor berhasil menunjukkan bahwa tidak ada yang sia-sia dari setiap usaha. Upaya dan kerja kerasnya dari tahun berganti tahun membuahkan hasil. Ine menapaki karirnya di dunia pengusaha perempuan. Ada banyak yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bogor ini. Dalam berbagai kesempatan, Ine selalu mengatakan, semua kesuksesan dibutuhkan niat yang kuat dan upaya serta kerja keras terus-menerus tanpa henti. Jika kita memiliki keinginan dan impian, bulatkan tekad dan wujudkan tanpa lelah dan pantang menyerah. Karena tidak ada hal yang sia-sia ketika segalanya telah diupayakan. Ine menghimbau perempuan pengusaha untuk tidak berhenti belajar dan senantiasa menambah wawasan, serta turut membantu memajukan perempuan lainnya. Jadilah perempuan pelaku ekonomi yang tangguh dan siap berkontribusi memasuki era berdaya saing tinggi. Tetap saling mendukung dan berkompetisi yang sehat dalam memulai dan mengembangkan usaha. Karena hanya dengan menyatukan kekuatanlah perempuan dapat memberikan sumbang asi terbaiknya demi membangun bangsa menuju perempuan berdaya. Bogor bangkit, Indonesia maju. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan cuplikan dari profil Ibu Ine Roswianita. Kita langsung berbincang dengan Ibu Ine-nya. Kita tahu Bu, kayak tahun 2020 ini banyak sekali tantangan yang dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana IWAPI menghadapi situasi tersulit di masa pandemi ini Bu kira-kira? Tersulit ya? Iya, tersulit. Betul, memang sangat tersulit karena kondisi ya. Benar sih. Kondisi saat ini memang dikatakan tersulit ya, dan ini mungkin sangat berat ya.
ujian buat kita. Tapi tentunya ini bukan IWAPI saja, ini kan pandemi ini mendunia. Iya. Jadi kita juga di Kabupaten Bogor, tapi alhamdulillah justru dengan karena kami kan basicnya adalah pengusaha ya, jadi intinya bahwa segala sesuatu juga harus dijadikan menjadi suatu pelajaran. Jadi tidak harus kita juga berserah, oh ya sudah dalam kondisi begini kita menyerah. Tapi kita bagaimana bisa membangkitkan teman-teman supaya dalam kondisi apapun, karena basicnya pengusaha, kita bisa beralih gitu. Benar. Dari hal yang sudah apa yang kita tuh harus menjadi perempuan yang menjadi inspirasi atau berkreativitas gitu ya, berkreativitas yang lebih baik. Oh, Itu barangkali. Jadi sangat luar biasa ya dari jawaban Ibu ini. Kita lanjut lagi buat pertanyaannya Ibu. Tanggal 22 Desember kemarin kita tahu bahwa kita memperingati Hari Ibu. Kira-kira ada acara khusus apa sih Bu di dalam IWAPI? Ini hari yang luar biasa, ini hari perempuan, betul-betul hari ibu, di mana kita juga bisa kita bisa memperingatinya tidak hanya juga bersama teman-teman IWAPI. Kebetulan di sini juga ada teman-teman IWAPI yang bisa hadir ya. Tapi kita juga bisa salah satu untuk memperingati hari itu bagaimana kita hormat kepada ibu kita sendiri, Iya, benar. menghargai betapa kita adik-adik semua di sini tidak akan ada hari ini kalau tidak ada ini. Iya, benar. Ya. Kegiatan yang dilakukan IWAPI tentunya karena kondisi seperti ini, saya pun mengadakan kegiatan hanya bisa melalui dan terbatas itu ada Zoom, tapi kami juga bergabung dengan para organisasi perempuan yang kami juga ada di dalam wadah GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Jadi kami bersama-sama di situ. Kegiatannya kemarin itu adalah salah satu semacam drama musikal ya, di mana kita kegiatan itu melambangkan bahwa bagaimana seorang ibu, bagaimana juga kita mempromosikan, karena Bogor ini kan tagline-nya adalah Bogor Sport and Tourism. Jadi bagaimana kita bisa tetap berkegiatan yang positif, dan bagaimana pariwisata ini juga harus jalan. Di dalam pariwisata itu sendiri juga kan IWAPI ini harus bangkit gitu ya. Jadi ada di setiap pariwisata bagaimana ada hasil-hasil UMKM yang bisa kita banggakan. Jadi kemarin itu kita mengadakan kegiatannya di Tegar Beriman. Alhamdulillah Bupati kita juga Bupati Perempuan, dan beliau juga bisa hadir di acara ini. Kebetulan juga pas perayaan dari GOW juga yang membuat organisasi wanita. Jadi semua kegiatan itu digabungkan. Jadi sangat positif. Tentunya juga di situ ada himbauan tetap kita melaksanakan 3M. Ya, jadi kita selalu memakai masker, ya, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Iya, benar. Itu juga ada dalam kesan kegiatan Iya, yang harus dilakukan penting sekali sama itu. para organisasi perempuan. Iya. Itu banget. Sangat luar biasa Ibu ya. Kita lanjut lagi ya. Ibu, di tengah pandemi corona ini bagaimana IWAPI mendorong para anggotanya yang terdiri dari perempuan untuk tetap menjadi kreatif? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Memang itu adalah suatu tantangan buat saya. Karena terus terang pandemi ini membuat semua orang itu ada rasa ketakutan yang sangat tinggi. Ya. Mungkin adik-adik juga sangat betul-betul membatasi. Sekarang semuanya serba kita tidak boleh bertemu dan sebagainya. Jadi kita tetap melaksanakan dengan online segalanya. Nah itu mungkin salah satu yang tantangan buat kami, karena terus terang tidak semua ibu-ibu juga bagaimana melek IT. Nah itu mungkin, tapi ada suatu
keberuntungan buat IWAPI karena sebelum pandemi ini ada gitu ya, mudah-mudahan segera berakhir. Kalau Ya, saya amin. sih lalu mengatakannya bahwa ini di akhir pandemi gitu, karena saya ingin sekali bahwa pandemi segera berakhir. Kita sudah melaksanakan pada saat itu digital marketing. Pada saat itu kami melakukan ada pelatihan tentang digital marketing. Pada saat itu pun diikuti oleh hampir 300 perempuan yang ada di IWAPI. Luar biasa sekali. Kami bekali gitu ya. Jadi pada saat kondisi seperti ini, ya mungkin entah ini juga suatu kebetulan, tapi tadinya tuh saya hanya ingin meningkatkan bagaimana SDM para ibu-ibu ini supaya lebih tahu. Kita pada saat itu kerjasama dengan Facebook, kan ibu-ibu lebih suka update gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, bagaimana kita itu update itu tidak selalu dengan kegiatan pribadi, tapi bagaimana update-nya itu kan teman-teman tuh punya produk, Betul. gitu ya. Jadi kita coba belajar update-nya itu update adalah produk yang sudah dikemas sedemikian rupa, pakailah bahasa yang baik untuk itu berjualan. Alhamdulillah dengan bekal itu banyak teman-teman merasa terbantu kan. Jadi udah suatu ada ilmu pengetahuan yang diberikan pada saat itu betul-betul mendasar gitu ya. Kalau sekarang kan ada Lazada dan sebagainya lah, banyak online yang lain. Tapi kami juga sekarang menginjak kepada dengan ada kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Itu adalah padi itu adalah pasar digital. Nah itu salah satu, dan hanya IWAPI yang diterima oleh kementerian bahwa kita itu seluruh Indonesia. Bagaimana itu menjadi, kalau kita mungkin marketplace-nya ya, jadi kita bisa bergantian tentang produk. Bagaimana IWAPI ini kan seluruh Indonesia ada ya. Kalau ada di kota kabupaten itu adalah DPC ya. Kalau di Jawa Barat DPD, kalau di pusat DPP. Bagaimana ini bisa berkolaborasi, teman-teman masuk di dalam padi ini sehingga bisa bertukar produk apa saja, sehingga saya juga bisa membeli produk yang ada di ujung Indonesia sana, di Ambon, di mana gitu ya. Jadi kita tahu ini ya ternyata. Nah, itu juga salah satu pembekalan gitu dari IWAPI para teman-teman UMKM itu barangkali. Jadi tadi termasuk memanfaatkan digital juga berarti ya? Sangat Ya. karena memang sekarang itu kita tidak bisa ya tanpa digital. Jadi Iya. kita memang harus mau tidak mau mempelajari hal itu. Jadi ada yang tidak biasa pun sekarang membiasakan. Jadi hanya yang sangat sederhana pun mereka foto sudah mereka tawarkan dengan caption apa ini terbuat dari ini harganya bisa beli loh di sini dengan silahkan PO sekian gitu ya, Nah, iya, betul. ke nomor sekian. Itu kan hal-hal yang begitu pun sangat membantu. Iya, membantu sekali. Ya, jadi insya Allah lah kalau namanya, karena itu tadi kembali kepada karena kita basicnya pengusaha ya apapun kita putar gitu. Iya, benar. Bagaimana ini produk ini bisa terjual dengan cara apa? Itu bahkan. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi sangat signifikan ya Bu ya dari pandemi ini dan sebelum pandemi. Jadi digital tuh sangat berguna sekali ya. Sangat. Dan ada juga yang beruntung di dalam pandemi ini, ada yang beralih profesi. Intinya begini, yang biasa bagaimana itu memutar otak teman-teman gitu ya, dan berkreativitas sangat kreatif. Kalau sekarang tuh biasa dia kuliner, tapi dia mencoba sekarang beralih ke produk kesehatan. Umpamanya tentang dia bisa menjual jamu herbal atau masker atau facial
atau hand sanitizer, Ya, benar banget. atau sabun, itu kami juga sangat berkembang gitu. Jadi Bu, saya sekarang nggak bisa melaksanakan ini, tapi kami punya produk ini. Jadi dengan begitu dia justru makin berkembang. Oh, disiasati gitu. Kalau ini tidak bisa, ini. Jadi ya alhamdulillah sih sangat sedikit yang mengeluh, walaupun memang sangat berdampak, tapi bagaimana caranya teman-teman juga bangkit, dan saya selalu mengatakan pasti bisa dan yakin bahwa suatu saat juga kita akan bisa bangkit. Bagaimana membangun ekonomi, terutama mungkin UMKM ini, itu barangkali. Jadi di tengah pandemi ini kita bisa memanfaatkan usaha yang sesuai dengan pandemi ini juga ya Bu ya? Oh iya, karena teman-teman juga bisa beralih profesi. Iya. Jadi yang biasanya melaksanakan, biasa dia mempunyai produk yang dia biasa sudah pasarkan. Tapi sekarang dengan pandemi ini akhirnya timbul pemikiran yang sangat bisa pengusaha itu bisa berinovasi ya. Jadi dia bilang berkreativitas yang lebih baik. Dia malah sekarang tuh sering bilang, Bu, kalau saya dulu produknya ini, tapi sekarang saya bisa produk beralih ke kesehatan. Bisa dia produk tentang herbal. Dalam kondisi begini kan memang sangat berguna sekali. Iya, jadi dia juga bisa produk masker, hand sanitizer, sabun dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat jadi saya pikir kalau namanya pengusaha sebenarnya tidak boleh mengeluh ya. Mengeluh itu justru malah semakin kita akan terpuruk. Tapi bagaimana kita berpositif thinking, kita ini harus seperti apa? Iya. Terutama mungkin saya, bagaimana teman-teman melihat bahwa saya harus dijadikan apapun sekarang langkah saya, apapun juga pembicaraan saya, apapun dengan tanggapan saya, itu menjadikan motivasi buat teman-teman. Karena tidak mudah, saya mewadahi 40 kecamatan di satu kabupaten. Itu sangat banyak, 40 kecamatan itu, dan sangat beragam. Produknya juga sangat yang luar biasa, tapi dengan adanya dia juga selalu, karena kami juga membuka di waktu itu membuka teman-teman setiap saat untuk memberikan suatu bukan keluhan lainnya, sharing bagaimana dia di daerahnya seperti ini, apa sih yang sedang berkembang. Nah, ya saya juga berusaha untuk ayo kita sama-sama, kita belajar, kita harus optimis, kita harus bisa mengembangkan apa sih, yakin, karena kita juga di dalam berkegiatan itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu barangkali. Sangat luar biasa sekali ya jawaban Ibu. Oke, baik Bu, sebelum kita melanjutkan pertanyaan perbincangan kita yang seru banget ini, kita berhenti dulu di sini. Tetaplah bersama kami di acara The Inspirator. Audio Jungle. ...2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah api harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi. Optimis
untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang, lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur, pembangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal Hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah. Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadapan. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju, dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Dia itu bagaimana dia berpikir, dia berusaha untuk menjual apa sih yang dia bisa. Nah pada saat itu kebetulan kami itu kan sempat ke Kalimantan, Banjarmasin.
Martapura. Di situ kan ada permata yang luar biasa. Iya. Jadi ibu saya tuh mencoba dari kecil-kecil gitu ya, dari mulai ya permata-permata yang biasa-biasa saja. Ternyata dia ini apa tertarik gitu loh. Jadi saya lihat ibu saya kok ini sekali gitu ya, tekun, dan saya lihat ibu saya tuh dari situ. Terus papa saya ditugaskan di mana selalu menjadikan itu adalah bahan yang dia juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Sampai pernah ibu saya juga pernah, kita kan bapak saya ditugaskan di daerah Banten gitu. Itu tuh pernah di situ ada proyek, pada saat itu mungkin Krakatau Steel ya. Di situ ibu saya ikut ambil loh, terus terang aja dia menjadi pemasok salah satu bidang bangunan. Gitu. Jadi memang dari dulu ibu saya tuh orangnya nggak mau diem gitu. Saya dari situ, oh ternyata bisa gitu. Nah berawal dari itu kepindahan saya ke Bogor karena memang papa saya juga dinasnya di Bogor, abli. Nah saya mulai di sini termasuk sudah lama sampai saya mengejar SMA, kuliah dan sebagainya di sini. Saat itu saya melamar ke salah satu perusahaan dan saya di situ menjadi sekretaris di perusahaan itu. Dan terus terang aja di perusahaan itu perusahaan kontraktor. Dari situ saya terinspirasi, oh ini ya, jadi mulai mempelajari itu. Dari situ mungkin basicnya. Jadi saya kalau berbicara apa tadi bahwa saya ini punya cita-cita yang baik, barangkali ini juga ini adalah suatu cita-cita juga ya, karena ini juga walaupun mungkin basic saya cita-citanya ingin menjadi seorang guru, ya, tapi ternyata perjalanan menentukan lain, dan saya sudah menikmati sampai saat hari ini dan bisa menghasilkan, dan ini juga mendapat income tambahan buat keluarga. Itu barangkali. Super sekali. Iya. Kita lanjut aja Bu ya pertanyaan berikutnya. Jadi kira-kira apa sih yang membuat Ibu termotivasi menjadi pengusaha selain dari tadi salah satu tadi faktor tersebut? Kira-kira apa Bu? Ada motivasi apa lagi selain itu Bu? Kalau motivasi itu kan apa ya? Jadi harus termotivasi Bang. Karena ya itu tadi, bagaimana seorang, katakanlah mungkin saya wanita karir gitu ya. Wanita karir itu kan harus punya salah satunya adalah percaya diri. Benar sekali. Ya kan? Percaya diri. Terus bagaimana dia juga tidak bisa berkreativitas. Iya. Dia juga bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi harus punya pemikiran-pemikirannya yang positif. Nah dari situ mungkin saya kenapa saya sampai bisa menjadi pengusaha termotivasi. Termotivasinya karena saya juga tadi bahwa saya itu di segi apapun saya harus bisa bermanfaat buat orang lain. Barangkali itu. Ya. Jadi motivasinya itu dari dalam diri sendiri ya Bu? Ya, tentunya ya. Kalau motivasi kan memang dari cerita tadi, apa itu udah termasuk awal mula Ibu menjadi pengusaha? Ya mungkin bisa bilang begitu, tapi memang berawalnya saat itu saya memang kerja dulu ya. Dulu saya di perusahaan. Di situ saya menggali ilmu dari mulai hal kecil, dari mulai saya pegawai biasa gitu ya, sampai dapat kepercayaan. Di situ saya menjadi pelajaran, barangkali saya bisa gitu. Nah dari situ pelan-pelan saya membuka perusahaan kecil-kecil, karena saya juga tidak mungkin dengan bertambahnya usia ini kapan lagi gitu. Selagi ada peluang, selagi ada kesempatan, saya manfaatkan ini, karena memang juga ini merupakan saya harus buktikan bahwa saya juga punya cita-cita. Saya bisa memperlihatkan kebanggaan terhadap orang lain, terutama mungkin buat keluarga. Itu bangga. Mendengar cerita Ibu, saya jadi pengen jadi pengusaha juga Bu. Iya, benar sekali. Siap, kami menampung kok. Iya. Tapi jangan salah ya, pengusahanya perempuan ya. Iya. Oh iya. Karena waktu itu adalah ikatan wanita pengusaha.
pengusaha kegiatan wanita pengusaha ya. Jadi kalau laki-laki Oh, beda sendiri kayaknya Bu, ya. sendiri ada HIPMI ya. Iya bener banget tuh. Kalau boleh tahu, apa aja sih Bu hambatan yang udah Ibu hadapi sebagai ketua IWAPI ini? Kan biasanya wanita itu sering dianggap sebelah mata ya Bu ya. Apalagi Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga ketua IWAPI. Apa aja sih Bu hambatannya kalau boleh tahu? Hambatannya sih banyak, tapi hambatan itu jangan menjadikan bahwa itu kita tidak bermanfaat, tapi hambatan itu harus menjadikan tantangan. Iya. Kalau menurut saya, jadi bagaimana tantangan ini bisa kita lalui, ya, bisa kita kita atasi, berpikir. Jadi jadi kalau kita menjadikan bahwa ini suatu dan jangan pernah takut dengan tadi ya memang saat ini memang betul dipandang sebelah mata, tapi kita jangan pernah takut bahwa kita juga perempuan kan sekarang sudah kalau berbicara emansipasi mungkin bukan emansipasi karena sekarang sudah sejajar perempuan. Kadang-kadang ada yang lebih mampu perempuan itu, tapi dengan catatan satu perlu dicatat bahwa perempuan itu adalah orang yang sangat bukan saya mengecilkan arti laki-laki ya. Kita juga tidak akan ada hari ini kalau sudah ada laki-laki sama aja. Tapi intinya bahwa perempuan itu di sisi berkegiatannya tuh ada yang perlu dicatat bahwa perempuan itu banyak jujurnya, banyak yang dia bisa kalau kita menjadi pengusaha, kalau kadang-kadang kalau laki-laki kan ada beberapa kantong gitu ya, itu kesini. Kalau perempuan juga, kalau kita mempunyai keuntungan dan sebagainya, itu semua untuk keluarga, itu semua untuk di rumah. Kali itu yang menjadi juga salah satu bahan bagaimana saat ini juga saya masih bisa berdiri, masih bisa menjadikan rekanan Brenda, dan walaupun saya mungkin tidak sehebat pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor, tapi bagaimana saya juga bisa menahkodai Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, itu juga salah satu yang dipercayakan sama teman-teman ya terhadap saya. Itu yang harus tanggung jawab saya, yang harus dipikul dan saya suka tanggung jawabkan nanti pada saat akhir masa jabatan saya, supaya ini sejauh mana sih saya bisa melangkah dan bisa bermanfaat. Itu barangkali. Itu tadi sudah mau ngomongin hambatan-hambatannya Bu. Kira-kira Ibu bisa cerita sedikit nggak hal yang paling berkesan ketika Ibu melakukan usaha-usaha tersebut? Berkesan. Iya, paling berkesan. Paling berkesan itu setelah hasil usaha kita dihargai orang lain, atau usaha kita itu dan hasil kerja kita itu dihargai dan tepat waktu, itu yang paling penting. Jadi karena kaitannya kami adalah proyek ya, jadi itu kan kalau proyek itu ada kontrak ya. Iya. Jadi pada saat itu kontrak itu selesai dan pekerjaan itu sudah diterimakan dan kita menjadi sudah diterima bahwa pekerjaan itu baik, itu adalah salah satu kepuasan ya yang itu sangat berkesan buat saya, dan saya bisa melaluinya. Hambatan itu kan dimanapun ada, di organisasi pun kadang-kadang saya juga mendapat hal-hal, kan tidak semua anggota juga bisa saja punya penilaian negatif terhadap saya, tapi bagaimana saya juga yang negatif itu bisa dikikis, yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi tidak ada. Ya, jadi saya selalu berpikiran positif gitu. Karena kalau kita berbicara terus selalu mengandalkan ini bagaimana ini, kita tidak bisa melangkah. Benar sekali. Tapi bagaimana melangkah kita itu ke depan agar kita menjadi selalu bergandengan dan kita bisa saling menguatkan. Itu juga beban buat saya. Bagaimana kadang-kadang kan mungkin perempuan itu suka katanya kan mulutnya dua gitu ya, di perempuan itu kan ada bahasa seperti itu. Tapi bagaimana di IWAPI ini saya berusaha untuk bagaimana yang menjadi dua ini menjadi satu. Jadi saya selalu bergandengan tangan dan teman-teman IWAPI bagaimana
toleransinya terhadap teman-teman semua dan selalu bersama melakukan kegiatan dengan baik, saling menguatkan. Itu mungkin pertama. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu usaha apa sih yang dibutuhkan saat pandemi ini? Ya, berkegiatan selama pandemi ini kita jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Jadi kalau berbicara tadi apa sih yang dibutuhkan gitu kan dalam masa pandemi ini, kita harus jeli. Kita harus melihat pangsa pasar apa sih. Jadi tadi dalam kondisi begini nggak mungkin orang masih memerlukan pakaian seperti apa dan sebagainya. Tapi sekarang bagaimana kita itu membutuhkan untuk kesehatan dulu yang utama, gitu ya. Nah inilah kesehatan ini ya diambil peluang ini, diambil peluang ini oleh IWAPI gitu ya. Jadi yang biasa melaksanakan atau berkegiatan dia biasa berjualannya nah sekarang di kesehatan tadi beralih ya Bu ya, jadinya. bagaimana ini supaya roda perekonomian berputar gitu ya, bagaimana ini juga teman-teman saling menguatkan, karena kan tidak yang kuliner atau yang biasa handcraft itu kan biasanya tuh melibatkan tetangganya gitu ya untuk berkreasi. Tapi dalam kondisi begini kan tidak mungkin juga harus berkumpul dan sebagainya. Tentunya kan ini ada juga suatu pembatasan ya, social distancing gitu. Jadi nah itu juga harus disikapi seperti apa. Tapi bagaimana dia juga ternyata dengan lebih berpikir. Nah, dari hasil anggaplah mungkin saya ini survei ya, survei dari dia juga berbicara gitu ya, bagaimana kadang-kadang dia juga, Bu saya mempunyai ini bagaimana ya gini kan. Jadi nah itu dari hasil itu mungkin saya juga mencoba ini. Nah, saya berusaha juga di sini untuk mengambil barang-barang teman-teman itu dijual juga. Saya sendiri juga tidak jarang saya sendiri menjajakan produk-produk teman-teman. Jadi kita harus kayak mencoba dulu biar tahu kita hasilnya gimana gitu ya Bu ya. Jadi saya tidak merasa ibu kan yang punya produk silakan aja ibu jual. Tapi saya tidak. Tapi saya berusaha juga beberapa produk itu saya tawarkan sendiri. Bagaimana saya mendatangi tentang toko oleh kami mempunyai ini. Bagaimana saya mendatangi hotel-hotel, saya ini ada gerai-gerai UMKM di situ. Bagaimana saya juga mendatangi tempat pariwisata ada UMKM-nya di situ, pojok UMKM. Pasti kan kita juga harus bangga dengan produk lokal kan. Kita harus bangga buatan Indonesia. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan Ibu Ine, kita tunda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara The Inspirator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat.
Untuk gelombang pertama yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021 dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara hari ini, apa ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa khususnya wanita yang memiliki impian untuk menjadi pengusaha? Terima kasih. Tentunya untuk menjadi wanita itu ya, kita harus jangan pernah takut kita untuk mandiri. Ya, perempuan itu harus luar biasa. Bagaimana perempuan itu bisa bermanfaat, bagaimana perempuan ini juga menjadikan suatu contoh buat orang lain, buat keluarga, karena perempuan itu adalah juga sebagai ibu, sebagai istri mungkin dari suaminya atau sebagai teman, ya, bagaimana kita bisa puas menjadi pengusaha, menjadi perempuan, karena perempuan ini adalah makhluk yang paling indah. Iya. Barangkali itu. Jadi mungkin saya kepada semua pendengar, barangkali semua juga teman-teman yang ada di luar sana, saya akan mengatakan, spirit up, girl, gitu ya. Jadi kita harus mempunyai spirit yang lebih baik, gitu ya. Jadi kita harus semangat bagaimana Indonesia bangkit dari keterpurukan ini. Yakin ada jalan yang terbaik kalau kita punya niat baik. Barangkali itu. Ya. Benar-benar sangat menginspirasi sekali Bu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya Bu. Ya. Apa yang Ibu lakukan untuk menyemangati para pengusaha muda, terutama wanita di masa pandemi ini Bu? Ya. Pengusaha muda tentunya kami juga terus terang, kami juga lagi sedang mendidik sekarang teman-teman IWAPI yang muda-muda, bagaimana perempuan muda ini mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengembangkan usaha dirinya. Kan sekarang itu menjadi pengusaha itu sebetulnya tidak susah, mudah, asal dengan niatannya dia juga betul-betul. Nah sekarang saya itu bagaimana nanti ada IWAPI muda yang bermunculan, sehingga menjadi betul-betul pengusaha mudanya itu yang betul-betul punya talent yang lebih baik. Saya sekarang kan ibu-ibu ini punya perempuan ya, punya anak gitu kan. Jadi bagaimana sekarang kalau ada anaknya perempuan, kalau belum bersekolah atau setelah kuliah atau sambil berkuliah gitu ya, berpendidikan, tapi saya juga bagaimana mengajak, ayo bagaimana kita ciptakan wirausaha baru gitu ya. Jadi bagaimana dia juga menjadi pengusaha. Ini bagus kok, bahwa mendidik dirinya juga untuk tetap mandiri, bagaimana dia juga hidup tidak bergantung kepada orang lain, tapi bagaimana dia juga bisa menciptakan bahwa dirinya menjadi pengusaha yang handal, yang bisa dibanggakan. Yang ini juga salah satu motivasi bagaimana perempuan itu bisa bergerak dan
selalu menjadikan kebanggaan bahwa perempuan itu adalah bisa maju. Iya. Itu Bang. Baik pemirsa, sebelum kami menghentikan pembicaraan ini, kami ada kenangan sedikit untuk Ibu Ina Rosyanita. Waduh, ini luar biasa ya. Kami sendiri nggak bisa menyediakan hadiah. Saya foto dulu kali ya. Oke. Oke. Ya. Saya Indra, pamit undur diri. Saya Amina. Sampai bertemu lagi. Udah lega banget. Gokil banget sih.